السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagaimana kabar kalian semua sahabat Muzakir Channel? Doa kami agar kalian senantiasa sehat dan rezeki lancar. Amin ya robbal alamin. Wali Allah merupakan istilah dalam khazanah Islam yang digunakan untuk menyebut orang-orang utusan Allah. Misi yang diemban oleh wali Allah adalah mengajak dan membimbing manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Arabi, dalam kitabnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau membagi-bagi tingkatan dan kedudukannya. Jumlah mereka sangat banyak, ada yang terbatas dan yang tidak terbatas. Sedikitnya, terdapat 9 tingkatan. Lalu, apa saja 9 tingkatan wali menurut Ibnu Arabi? Sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe terlebih dahulu dan menyalakan notifikasi, agar segala informasi yang kami sajikan dapat disampaikan secara up-to-date. Terima kasih. Secara garis besar, tingkatan-tingkatan wali Allah menurut Ibnu Arabi adalah sebagai berikut. Pertama, Wali Kutub Al-Aqtab atau Wali Kutub Al-Ghuds. Wali Kutub ini adalah wali yang sangat paripurna. Ia memimpin dan menguasai wali di seluruh alam semesta. Jumlahnya hanya 1 orang saja di setiap masa. Jika wali ini wafat, maka wali kutub lainnya yang akan menggantikannya. Kedua, Wali Aimah. Wali Aimah merupakan pembantu dari wali kutub. Posisi mereka menggantikan wali kutub jika wafat. Jumlahnya ada 2 orang dalam setiap masa. Yang pertama, bergelar Abdur Robi, yang bertugas menyaksikan alam malakut. Dan yang kedua, bergelar Abdul Malik, yang tugasnya menyaksikan alam malaikat. Ketiga, Wali Autad. Wali Autad berjumlah 4 orang. Mereka berada di 4 wilayah penjuru mata angin, yang masing-masing menguasai wilayahnya. Pusat wilayahnya berada di Ka'bah. Kadang, dalam Wali Autad, terdapat juga seorang wanita. Mereka bergelar Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir dan Abdul Murid. Keempat, Wali Abdal. Abdal berarti pengganti. Dinamakan demikian karena jika meninggal di suatu tempat, mereka menunjuk penggantinya. Jumlah wali abdal sebanyak 7 orang, yang menguasai ke-7 iklim. Ibnu Arabi mengaku pernah melihat dan bergaul dengan ke-7 wali abdal di Mekah Al-Mukarramah. Pada tahun 586 Hijriah di Spanyol, Ibnu Arabi bertemu wali abdal yang bernama Musa Al-Baidarani. Sahabat Ibnu Arabi, yang bernama Abdul Majid bin Salamah, juga mengaku pernah bertemu dengan wali abdal bernama Muas bin Al-Asros. Beliau kemudian menanyakan, bagaimana cara mencapai kedudukan wali abdal. Ia menjawab, dengan cara lapar, tidak tidur di malam hari, banyak diam dan mengasingkan diri dari keramaian. Kelima, Wali Nukoba. Wali Nukoba berjumlah sebanyak 12 orang dalam setiap masa. Allah memahamkan mereka tentang hukum syariat. Dengan demikian, mereka akan segera menyadari terhadap semua tipuan hawa nafsu dan iblis. Jika Wali Nukoba melihat bekas telapak kaki seseorang di atas tanah, mereka mengetahui apakah itu jejak orang alim atau orang bodoh, orang baik atau orang yang tidak baik. Keenam, Wali Nujaba. Wali Nujaba berjumlah sebanyak 8 orang dalam setiap masanya. Ketujuh, Wali Hawariyun. Hawariyun berasal dari kata hawari, yang berarti pembela. Ia adalah orang yang membela agama Allah,
baik dengan argumen maupun senjata. Pada zaman Nabi Muhammad, yang menjadi sebagai hawari adalah Zubair ibnu Awam. Allah menganugerahkan kepada wali hawariun ilmu pengetahuan, keberanian dan ketekunan dalam beribadah. 8. Wali Rajabiyun. Dinamakan demikian karena karomahnya muncul selalu dalam bulan Rajab. Jumlah mereka adalah sebanyak 40 orang. Terdapat di berbagai negara dan di antara mereka saling mengenal satu sama lain. Wali Rajabiyun dapat mengetahui batin seseorang. Wali ini, setiap awal bulan Rajab, badannya terasa berat bagaikan terhimpit langit. Mereka berbaring di atas ranjang, dengan tubuh kaku, tidak bergerak. Bahkan akan terlihat kedua pelupuk matanya, tidak berkedip hingga sore hari. Keesokan harinya, perasaan seperti itu baru berkurang. Dan pada hari ketiga, mereka menyaksikan peristiwa gaib. Berbagai rahasia kebesaran Allah tersingkap. Padahal, mereka masih tetap berbaring di atas ranjang. Keadaan wali Rajabiyun tetap demikian. Sesudah 3 hari, baru bisa berbicara. Apabila bulan Rajab berakhir, bagaikan terlepas dari ikatan, lalu bangun. Ia akan kembali ke posisinya semula. Jika mereka seorang pedagang, maka akan kembali ke pekerjaannya sehari-hari, sebagai seorang pedagang. 9. Wali Hatam. Hatam berarti penutup. Jumlahnya hanya seorang dalam setiap masa. Wali Hatam bertugas sebagai penguasa dan pengurus wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW. Itulah tadi tingkatan para wali Allah menurut Ibnu Arabi. Bagaimana menurut kalian semua? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wallahu alam bisawab. Saya harap video ini memberi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, karena hanya Allah yang Maha Benar. Sedangkan, saya hanyalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, sampai jumpa lagi di video-video lainnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.